Peluang Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo pasca putusan MK seperti apa, Mas Hanta? Ya, bolanya dari MK sudah bergeser. Sekarang ini berada di Gibran dan Pak Jokowi. Sebenarnya bukan di PD Perjuangan, sekarang ada di Pak Gibran, terutama di Pak Jokowi. Pintunya sudah dibuka oleh MK, bergantung Gibran masuk atau tidak. Mas Gibran masuk atau tidak itu bergantung pada Pak Jokowi. Tentu, Egan, Pak Jokowi pasti akan berhitung betul dalam hitungan hari masa pendaftaran ini bersama Pak Prabowo dan koalisi tentunya, mencermati bagaimana perkembangan dinamika politik terkait dengan respon publik, terkait isu politik dinasti, misalnya belakangan beberapa hari ini, kemarin terutama cukup ramai. Yang kedua juga pasti mengkalkulasi hitung-hitungan potensi peluang menangnya. Kalau peluang menangnya kecil, saya yakin Pak Jokowi tidak akan ambil kesempatan ini. Mas Gibran tidak diambil. Tapi kalau punya potensi menang, kemungkinan akan diambil. Yang ketiga juga akan mengkalkulasi, mencermati apakah memiliki dampak terhadap citra Pak Jokowi, legitimasi politiknya dalam perjalanan sisa 1 tahun pemerintahan. Jadi akan diukur saya kira plus minus dari itu. Tentu pilihan terhadap Mas Gibran ini berpulang pada bolanya sekarang, bola politiknya akan merubah peta politik ada di Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi misalnya iya, kalau kita lihat dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo kan sudah menginginkan itu. Kalau Pak Jokowi mengiyakan, maka nanti akan direspon oleh PD Perjuangan dan Mas Ganjar menyesuaikan siapa cawapresnya. Tentu pilihan pasangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, Egan, memiliki dampak positif, potensi positif yang bisa diraih oleh pasangan ini kalau betul-betul terjadi, tapi juga menyimpan kerawanan atau titik-titik bumerang politik, potensi negatifnya juga harus diantisipasi tentunya. Kalau saya memetakan masing-masing tentu ada 3 lah minimal, paling tidak kelebihan dan kekurangannya. Itu Egan. Mas Hanta, apakah mungkin PDIP mengizinkan Gibran mendukung calon presiden dari partai lain, Prabowo Subianto? Ya tentu saja tidak mengizinkan, tidak mungkin, mustahil ya ada partai mengizinkan untuk mendukung dari partai lain. Tapi kalau misalnya jadi Prabowo berpasangan dengan Gibran, artinya Pak Jokowi merestui, mengizinkan, ya itu otomatis Gibran keluar dari PD Perjuangan dan isu santer yang cukup kuat ya, yaitu Gibran sebagai alternatif kemungkinan besar akan pindah partai, itu otomatis itu. Jadi variabel PD Perjuangan ini tidak menjadi variabel ya, ini tergantung bolanya ada di Pak Jokowi. Mungkin menjadi kader Golkar atau lain atau ada opsi-opsi lainnya. Tapi juga Egan, yang saya ingin lihat mungkin yang sedang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo dan koalisi, ada 3 ya kalau kita petakan secara singkat saya ingin sampaikan 3 potensi keuntungan yang menggiurkan secara politik. 1, kalau berpasangan dengan Gibran ini berpotensi memecah basis lawannya yaitu Mas Ganjar, basis PD Perjuangan di Jawa Tengah dan seterusnya yang bisa meraup suara, meningkatkan perolehan di sana. Yang kedua juga bisa berpotensi memberikan solusi koalisi, jadi pemecah kebuntuan. Tadi disebutkan oleh Mas Riza Patria ada nama-nama dari berbagai macam partai. Nah kalau Mas Gibran semua partai pasti menerima. Nah itu menjadi potensi solusi jalan tengah kuldesak atau jalan buntu dari siapa cawapres Prabowo. Jadi tidak alot. Yang ketiga, nah ini potensi yang paling menggiurkan, pasti bisa mengkapitalisasi efek Jokowi. Karena Pak Jokowi kita tahu dengan seperangkat jaringan kekuasaannya, jaringan relawannya, kemudian partai-partai yang cukup dengan Pak Jokowi, ini akan menjadi mesin politik potensial bagi pasangan Prabowo kalau berpasangan dengan Gibran. Tapi jangan lupa, yang ini mungkin dikalkulasi oleh poros ini adalah sekaligus menyimpan titik kerawanan yang harus diantisipasi. Belum tentu menang kalau menurut saya. 1, dia bisa memicu basis konstituen. Jadi Pak Prabowo ini kan punya basis betul, pemilih Pak Jokowi terbelah ke Mas Ganjar, ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga banyak dari basis Pak Prabowo 2019 yang lalu di Jawa Barat misalnya. Nah itu bisa potensi pergi juga, kecewa dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi harus dihitung. Apakah lebih banyak yang datang dari Jawa Tengah atau lebih banyak yang pergi nanti dari Jawa Barat. Kalau lebih banyak pergi maka bisa menggerus. Yang kedua, ini bisa menstimulasi kekuatan kontra Jokowi. Kalau tadi ada koalisi perubahan, bisa jadi bersatu dengan PD Perjuangan, berhadapan-hadapan. Kalau koalisi Pak Prabowo ada 45%, mereka ada 55%. Nah, kontraksi politiknya, ketegangan politiknya semakin tinggi. Hubungan dengan PD Perjuangan semakin panas. Nah, ini juga harus diantisipasi saya kira yang perlu dihitung. Dan terakhir adalah bisa memantik
gerakan isu perlawanan dari publik terkait isu politik dinasti, terkait kapabilitas dan seterusnya. Dan ini kalau dikapitalisasi oleh lawan politiknya Prabowo jika berpasangan dengan Gibran juga berpotensi bisa menggerus citra Pak Jokowi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Lama-kelamaan bisa jadi diukur mengganggu legitimasi Pak Jokowi. Dan kalau legitimasi politik Pak Jokowi turun, itu berimplikasi pada mesin-mesin politiknya. Kalau mesin politiknya tidak bisa bekerja efektif, yang dirugikan akhirnya juga pasangan ini. Artinya ada dua potensi ini. Menggiurkan, betul punya potensi bisa menang besar ini, tapi juga kalau tidak diantisipasi bisa sebaliknya begitu. Egan. Oke.